Assalamualaikum. Dan juga terima kasih juga kepada pihak sponsor yang tentunya telah mendukung kegiatan kami. Ada dari PT Antang Gunung Meratus, ada juga rekan-rekan dari Lawung Kuning Banjar, serta dari grup musik panting Rindang Banua ya, di Padang Batung, serta dari Kompas Entertainment yang tentunya selalu setia menemani dan mendukung terlaksananya kegiatan kita hari ini, kegiatan dari Dewan Kesenian Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kompas Budaya Hulu Sungai Selatan. Baik, kali ini langsung saja kita sapa dua bintang tamu kita yang sudah alhamdulillah sudah berhadir di hadapan kita saat ini. Mereka ini para generasi-generasi muda di Hulu Sungai Selatan yang katakanlah luar biasa, dan kita dengar nanti apa-apa saja yang mungkin disampaikan oleh mereka. Yang pertama kita perkenalkan dulu yang di sebelah kiri kita, yang cowok dulu nih, silahkan perkenalkan dirinya. Izin perkenalkan, Ulun Yandi Rizpiansah. Saat ini Ulun berusia 19 tahun dan berasal dari Kecamatan Daha Selatan. Berasal dari Kecamatan Selatan. Tepatnya di mana, Mas Yandi? Tepatnya di Desa Parigi. Walau Desa Parigi ya, rekan-rekan kawan-kawan di Desa Parigi ya. Ini nih ada perwakilan dari Desa Parigi yang alhamdulillah kemarin sebagai apa nih dinobatkan? Alhamdulillah dinobatkan sebagai Utuh Hulu Sungai Selatan. Utuh Hulu Sungai Selatan. Iya. Selanjutnya yang cewek yang tadi senyum-senyumnya manis banget. Baik, perkenalkan nama Ulun Aura Nur Hafiza, bisa dipanggil Aura. Sekarang Ulun berusia 17 tahun dan masih bersekolah di SMA Negeri 1 Kandangan. Ulun berasal dari Hamalau. Dari Hamalau, iya. Kecamatan Sungai Raya. Inggih. Kelas berapa nih? Ulun masih kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Luar biasa ya. Sebagai apa kemarin dinobatkan ya? Alhamdulillah sekarang Ulun dinobatkan sebagai Aluh Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Sebagai Aluh Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Jadi yang sudah ada di hadapan kita ini merupakan Utuh Aluh Hulu Sungai Selatan tahun 2026 yang ya ini bukan perjuangan yang suatu mudah ya untuk menggapai predikat sebagai Utuh Aluh Hulu Sungai Selatan ini, dan nanti kita tanyakan apa-apa saja nih kemarin sampai bisa terpilih menjadi Utuh Aluh Hulu Sungai Selatan. Baik, langsung saja kita di sini bagi Mas Yandi dulu ya. Ya. Kenapa dulu itu tertarik atau termotivasi nih untuk mengikuti Utuh Aluh Hulu Sungai Selatan? Dan mungkin apa saja modal yang dibawa kemarin untuk mengikuti seleksi Utuh Aluh ini? Jadi motivasi Ulun mengikuti ajang pemilihan Utuh Aluh Hulu Sungai Selatan ini, di mana waktu kecil tuh kan biasa melihat Nanang Galo. Iya, Nanang Galo. Seperti di YouTube atau di TikTok. Nah, jadi dalam hati Ulun nih ada berkeinginan untuk bisa masuk
Dan alhamdulillah di tahun 2026 ulun memberanikan diri untuk bisa mengikuti ajang ini. Tentunya dengan bekal yang sangat matang dan juga tentunya diiringi dengan doa dari kedua orang tua. Dari kedua orang tua dan juga dari teman-teman juga mungkin ya di sekolah ya, pihak sekolah. Mantap sekali. Kemudian dari siapa dipanggilnya siapa? Aura. Aura. Kalau dari Aura sendiri kenapa nih kemarin termotivasi ingin ikut ALUH, seleksi untuk ALUH ini? Ulun termotivasi karena ada teman ulun yang mengikuti Utuh Aluh juga tahun 2025. Terus juga ulun termotivasi untuk mengikuti Utuh Aluh pada tahun 2026. Dan juga ulun tentunya ulun menyiapkan bekal yang sangat matang juga. Dan ulun dibantu juga support dari keluarga dan teman-teman untuk mendorong ulun lebih semangat lagi untuk ke ajang pemilihan Utuh Aluh. Sebentar, tadi disebutkan bekal ya yang harus matang. Bekal seperti apa yang harus dimiliki nih dalam mengikuti Utuh Aluh ini? Tentunya bekal itu dari keyakinan kita dulu dan juga bekal apa aja yang akan dikeluarkan pada saat seleksi nanti. Kayak berkas-berkas dan juga tentunya kesediaan diri. Dan juga kita harus menyiapkan bakat dulu sebelum pemilihan Utuh Aluh. Kalau persaingan kemarin banyak nggak pesertanya yang pertama ikut seleksi itu ratusan ya? Kemarin alhamdulillah saingannya sekitar 30 ke atas. 30-an ke atas ya. Nah itu kan terkait dengan itu tadi motivasi dan juga ada bekal-bekal yang seperti disampaikan oleh Aura tadi. Terus Yandi, terkait kan di Utuh Aluh ini seperti yang pernah kita sering lihat ya, kita ikuti dalam setiap kegiatannya, tentunya ada bakat yang harus dimiliki. Kalau Mas Yandi sendiri apa bakat yang dimiliki nih terkait dengan ya katakanlah seni dan budaya? Kalau dari ulun semalam menampilkan bakat Bapandung. Nah, di mana ulun membawakan kisahnya tuh dari Lok Sinaga dari Lok Lua. Bapandung ini bisa diceritakan bagaimana itu pakai Sandi atau bercerita atau gimana? Jadi Bapandung ini itu adalah teater tutur tradisional dari Kalimantan Selatan, di mana di sini sebenarnya hampir mirip dengan Bakisah bahasa Banjar. Tetapi di Bapandung ini ada mencakup komponen seperti selain Bakisah kita juga memerankan peran tokoh tersebut yang ada di dalam cerita. Jadi ya kayak monolog tuh. Jadi ada yang membedakan dari Bapandung dan Bakisah bahasa Banjar. Jadi Bapandung ini kalau misalnya kita menjadi seorang tokoh misalnya jadi orang desa misalnya, orang tua misalnya. Berarti kita harus bergaya seperti orang itu ya Mas. Dibanding kalau cerita apa tadi Bakisah bahasa Banjar? Kalau Bakisah bahasa Banjar itu kita mengisahkan aja, menceritakan aja. Cukup cerita aja cukup. Tanpa harus memerankan peran dari tokoh yang ada dalam cerita itu. Berarti Bapandung ini dalam satu cerita berapa orang tokoh itu harus diperankan oleh satu orang? Biasanya minimal kalau tidak salah tiga tokoh dalam cerita itu. 3 tokoh. Kalau Bapandung ini sendiri, Bapandung ini sendiri, Mas Andi waktu sekolah kemarin sering ikut kegiatan ya atau EPLS atau gimana? Kalau Bapandung sebenarnya ulun baru saja mempelajari dan itu juga mempelajarinya melalui platform seperti YouTube di mana di sana dijelaskan itu apa itu Bapandung, bagaimana cara Bapandung dan sebenarnya tadi sudah kita dengarkan terkait dengan pendapat dari Utuh Sulawesi Selatan terkait dengan kearifan lokal juga yang ada juga berkaitan dengan seni dan budaya yang ada di Hulu Sungai Selatan ini. Ya mungkin pertanyaan yang sama nih kepada Aura nih, gimana nih dari Aura sendiri terkait dengan kearifan lokal dan ya katakanlah juga merangkum seni dan budaya ya untuk kita di Hulu Sungai Selatan ini. Bagaimana nih pandangan Aura sebagai ALUH Hulu Sungai Selatan untuk saat ini gimana? Baik, tentunya di Hulu Sungai Selatan ini sangat beragam ya budaya dan pariwisata dan kesenian lainnya. Dan juga kita sebagai generasi muda harus patut berbangga kepada atas beragamnya kebudayaan yang ada di Hulu Sungai Selatan. Dan juga kami
Sebagai Utuh Aluh juga pastinya mempromosikan kebudayaan yang ada di Hulu Sungai Selatan. Dengan berkembangnya teknologi ya, tentunya kami melalui media sosial, melalui Instagram Naga HSS. Atau juga bisa dari Instagram kita berdua. Pribadi ya? Nggih. Gini, mungkin langkah-langkah yang dilakukan nih dalam, selain kata tadi kan disampaikan untuk memajukan kearifan lokal ya, terkait juga dengan seni budaya. Selain dari media sosial, mungkin ada cara-cara lain nggak yang dilakukan dalam untuk kemajuan kearifan lokal kita di Hulu Sungai Selatan ini? Mungkin ada cara-cara lain gimana, atau misalnya sosialisasi atau gimana? Pastinya kami pasti ada akan edukasi ke instansi terkait untuk memperkenalkan kebudayaan yang ada di Hulu Sungai Selatan dan juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Hulu Sungai Selatan. Kalau Mas Andi sendiri gimana? Oke, jadi sebelumnya itu kan kami juga ada membuat yang namanya advokasi, di mana advokasi yang dibuat itu secara individu tetapi juga bisa dilakukan secara bersama-sama. Jadi beberapa contoh advokasinya itu ada yang Utuh Aluh Goes to School atau roadshow ke sekolah-sekolah, di mana di sana mengenalkan budaya ataupun memberikan edukasi bagaimana nih cara kita sebagai generasi muda di dalam menjaga dan melestarikan budaya yang ada di Hulu Sungai Selatan. Dan juga ada pembuatan seperti event mungkin. Seperti event ya? Ya. Tadi ke sekolah katanya ya. Itu mungkin dimulainya kapan itu, Mas? Roadshow insya Allah itu dimulainya nanti pada bulan-bulan berikutnya. Iya. Mungkin itu secara terus-menerus sampai ya katakanlah sampai habis masa 2026 ini atau gimana? Insya Allah kami mengharapkan seperti itu. Ya, yang jelas selalu berusaha gitu. Iya. Iya. Banyak sekali ya apa yang bisa kita ambil dari apa yang tentunya sudah disampaikan oleh Utuh Aluh Hulu Sungai Selatan ini terkait dengan kemajuan dan perkembangan kearifan lokal kita di Hulu Sungai Selatan. Yang lebih utama pula terkait dengan seni dan budaya. Kesannya setelah menjadi Utuh Aluh gimana? Mungkin dari Andi dulu kesannya nih. Kalau kesan dari Ulun itu kan ini kita mengikuti pemilihan Utuh Aluh ini kan lama ya anunya. Lama prosesnya Iya. Dimana setelah terpilih menjadi finalis, kami juga dibekali dan pembekalan itu kurang lebih 1 bulan lebih. Nah, dimana di sana juga kami banyak mendapatkan pelajaran, wawasan dan juga tentunya relasi, dimana tentunya itu bermanfaat bagi kami ke depannya. Iya. Kalau Aura sendiri gimana? Untuk kesannya, ya tentunya kami dari sebelum seleksi pemilihan Utuh Aluh, tentunya dari awal kami sudah mempersiapkan bekal-bekal yang akan kami bawa untuk kedepannya. Dan juga setelah dipilih menjadi finalis Utuh Aluh, kami dibekali lagi untuk supaya lebih matang lagi untuk menuju ke grand final. Apa nih pesan dan harapannya kepada generasi muda di Hulu Sungai Selatan, khususnya bagi generasi muda yang nantinya siapa tahu yang ada yang tertarik ikut Utuh Aluh ya, dan mungkin bisa diulang lagi, tadi mungkin sudah disampaikan juga di awal, apa saja yang harus dipersiapkan utamanya dalam mengikuti Utuh Aluh ini? Silakan, Mas Andi, silakan. Jadi untuk generasi muda yang ada di Hulu Sungai Selatan, tentunya kami di sini mengajak untuk bisa bersama-sama kita menjaga, melestarikan serta mampu mengembangkan kebudayaan. Supaya apa? Supaya tetap relevan di tengah arus modern saat ini. Nah, jadi kalau kalian tertarik ikut ke pewadahan Utuh Aluh, kalian bisa siapkan kepercayaan diri tentunya, di mana kepercayaan diri nomor 1 di dalam mengikuti sebuah ajang perlombaan. Yang kedua, wawasan, baik itu wawasan tentang kebudayaan, pariwisata maupun tentang daerah, khususnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan yang ketiga tentunya usaha yang dibarengi dengan doa. Barengi dengan doa. Iya. Kalau Aura sendiri gimana nih? Mungkin ya pertanyaannya sama aja. Baik, pesannya untuk generasi muda yang kedepannya, nanti persiapkan kepercayaan diri kalian untuk mengikuti seleksi pemilihan Utuh Aluh, dan juga
keyakinan diri dan juga jangan ragu-ragu untuk ikut atau tidak. Kalau mau ikut ya ikut saja gitu. Dan juga jangan lupa minta support kepada orang tua dan teman-teman, dan juga minta doa kepada orang tua dan teman-teman. Mungkin sekedar motivasi yang lain nih. Katakanlah ramenya apa nih di Utuh Aloh ini? Secara mungkin katakanlah bukan hanya sekedar pelestarian kearifan lokal, seni budaya dan sebagainya ya. Yang rame dari secara pribadi apa nih mungkin? Yang membuat rame di Pewadan Utuh Aloh itu, dimana kami ini istilahnya itu rakat. Jadi sama-sama nih, kalau ada masalah sama-sama menyelesaikan, dan juga kebersamaannya itu sangat kuat kalau menurut ulun. Aura? Dan juga kami di Pewadahan Utuh Aloh ini seperti keluarga, nggak ada istilah senior dan semuanya keluarga. Saling berbagi lah. Iya, saling berbagi. Intinya sama semua. Iya. Oke. Baik, pemirsa sekalian, demikian tadi sudah kita dengarkan beberapa penyampaian ataupun pertanyaan yang sudah kita sampaikan kepada Utuh Aloh Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Ada Yandi dan juga Aura ya. Banyak sekali ilmu yang kita dapat dari apa yang mereka sampaikan. Meskipun mereka katakanlah generasi muda saat ini, dan jujur dari kita pribadi, walaupun katakanlah mungkin sudah orang terdahulu ya, bisa dibilang orang terdahulu, tapi jujur banyak sekali ilmu ataupun pengalaman yang bisa kita ambil dari apa yang telah mereka alami, baik selama proses Utuh Aloh, proses seleksi Utuh Aloh, maupun sampai mereka dinobatkan menjadi Utuh Aloh Hulu Sungai Selatan, dan juga apa-apa saja nanti yang akan mereka lakukan terkait dengan kemajuan kearifan lokal, seni budaya dan sebagainya terkait dengan kedaerahan. Kami dari Kompas Budaya Hulu Sungai Selatan sekali lagi mengucapkan terima kasih Mas Andi dan Aura. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan juga kepada pemirsa sekalian kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kegiatan kita ini didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dinas Kominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dewan Kesenian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta dari pihak sponsor dari PT Antang Gunung Meratus, dari Sanggar Rindang Banua, juga ada dari Laung Kuning Banjar Hulu Sungai Selatan. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Kami tutup dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.